adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kita sudah lama belum ketemu di ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mau memulai ibadah sekolah minggu untuk tahun ini ya. Bagaimana kabarnya? Ayo, bagaimana kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes. Ya adik-adik, kita sudah mulai ibadah sekolah minggu untuk tahun ini yang pertama ya, yang akan ditemani oleh Kakak Olivia Boru Tambun. Nah adik-adik, bagaimana? Apa adik-adik sudah excited untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita harus selalu semangat ya. Kita senang supaya bisa bersekolah minggu lagi untuk tahun ini ya. Nah, adik-adik, kakak tahu nih semuanya sudah semangat kan? Tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Adik-adik, hari ini hari apa ya? Betul, hari Minggu. Dan kalau hari Minggu itu harinya Tuhan. Tapi adik-adik, hari Minggu bukanlah cuma hari untuk Tuhan Yesus ya. Semua hari itu untuk Tuhan Yesus. Nah, ayo adik-adik kita nyanyi lagu kita yang pertama. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, walaupun di tahun 2022 ini kita masih dilanda pandemi COVID-19, kita tidak boleh sedih ya adik-adik. Kita harus tetap semangat. Dan kita harus menjaga tubuh kita supaya kita tetap sehat, tetap kuat untuk memuji nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, untuk lagu kita yang selanjutnya ini, kakak mau semuanya untuk berdiri. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Kita mau gerakan tubuh kita mau warm up tubuh kita supaya kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita gerakan tubuh kita kepak-kepakan tangan kita geleng-geleng kepala kita ya. Dengan lagu kita yang selanjutnya, dikepak-kepakan tangannya. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita gerakan tubuh kita untuk Tuhan Yesus. Ikuti gerakan kakak ya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan,
memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi satu lagu lagi ya. Siapa yang tahu nih siapa sobat kita yang paling setia? Betul, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita. Dalam kita sedih, dalam kita sendiri, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Jadi, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Kalau ada kesusahan, kalau lagi sedih, kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Ayo kita nyanyi lagu kita yang selanjutnya. Ada satu sobatku. Ayo adik-adik, kita mau berdoa kepada sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, kita tahu bahwa sobat kita yang setia adalah Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, ayo kita akan berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala kita tutup mata kita, dan kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang liburan kami ya Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami hari ini mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan tolong berkati negara kami ini supaya bisa sembuh dari pandemi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati sekolah kami ya Tuhan, supaya kami dapat bersekolah dengan baik dan mendapatkan ilmu yang baik ya Tuhan. Dan juga lindungi adik-adik kami yang bersekolah supaya tidak terpapar dan tetap sehat ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong ampuni segala dosa kami ya Tuhan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan khotbah, mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta. Tapi sebelumnya, kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, untuk membimbing kita dalam mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Dan sikap mendengarkan firman Tuhan yang baik adalah yang tenang, duduk yang rapi, kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan membaca Alkitab sambil mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Ayo adik-adik, kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, untuk membimbing kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pakai bahasa Inggris ya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya mengambil posisi untuk berdoa ya. Duduk yang manis, lipat tangannya, dan kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji hormat bagimu Allah Bapa, dalam kasih-Mu menyertai kami. Kami boleh kembali dalam peribadahan pagi ini walaupun lewat Zoom. Sukacita yang daripada Bapa beserta dengan kami. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu ada untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kekasih semuanya dalam Yesus Kristus, Horas. Sekali lagi, Horas.
Sekali lagi, Horas. Iya, ini firman Tuhan hari ini menyapa kita lewat kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Saya akan bacakan. Oke. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Adik-adik seluruhnya, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena yang pertama, kita boleh bersekutu, kita boleh bernyanyi, kita boleh berdoa memuji Tuhan, dan kita saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wow. Dan inilah keinginan kita semuanya. Kita mau Tuhan memberkati kita. Betul tidak? Siapa di sini yang tidak mau diberkati? Tidak ada. Iya, tidak ada. Semuanya kita mau diberkati Tuhan. Tapi ada syarat. Untuk diberkati Tuhan katanya dia harus menaruh harapan sama Tuhan. Artinya apa? Dia bergantung sama Tuhan. Tidak hanya itu. Di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, setiap pagi, siang, sore, dan malam, dia hanya mau melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Apa itu? Yang melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, apa itu? Apa itu? Yang melakukan baik dan benar di hadapan Tuhan. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini yang belajar tetapi ngantuk-ngantuk dia karena belajar Zoom, ya kan? Belajar PJJ, pelajaran jarak jauh sambil ngantuk-ngantuk. Karena apa? Karena nggak mandi. Iya, ada yang sekolah minggu pergi ke ikuti belajar PJJ tapi tidak mandi, ada. Hanya gini aja dia gini. Ada gitu. Iya, kalau hanya cuci muka pasti akan ngantuk-ngantuk. Nah itu tidak baik. Atau gini, ada yang belajar laptopnya di depan tapi pegang HP. Iya. Itu juga namanya berbohong. Membohongi diri sendiri dan membohongi gurunya. Itu juga tidak baik. Karena apa? Kalau kita melihat laptopnya di depan tapi tangannya main HP, kita nggak benar-benar belajar, kita tidak benar-benar mengikuti apa yang dikatakan guru, kita hanya bermain-main saja, mengikuti kehendak kita saja. Di sini dikatakan harus menaruh harapannya dengan Tuhan. Dan dia melakukan apa yang baik. Apa itu? Karena dikatakan di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pernah lihat sungai? Kalau di pinggir sungai ada pohon tumbuh, dia tidak akan pernah kehabisan air. Air itu apa? Air itulah kehidupan. Ya kan? Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan kehidupan. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan berkat. Ya, itu. Maka dikatakan akar-akarnya merambat. Kenapa? Karena di sekitar sungai itu cukup makanannya. Oleh karena itu, kita di hidup kita ini adalah perlu firman Tuhanlah menjadi makanan kita. Ada nyanyi kan? Nyanyian kita gini ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih?
yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, apa itu yang jalan sempit itu? Sering sekali kita harus tidak mengikuti apa pikiran-pikiran kita. Apa? Karena pikiran kita itu sering mengajak kita untuk bermain-main. Tidak diikuti, tetapi kita mau mengikuti apa yang baik tadi. Kita mau belajar sungguh-sungguh. Ya, yang kedua, kalau dia dipanggil orang tuanya, jawabannya apa? Iya, tunggu dulu karena masih main HP. Iya dah. Tapi kalau dipanggil orang tuanya, misalnya Simon, iya mak, langsung lari menjumpai orang tuanya. Itu baru namanya anak Tuhan. Itu namanya orang yang diberkati. Tetapi kalau dia bilang, Simon, iya mak, sebentar. Tapi dia terus pegang HP, main game terus. Dipanggil lagi, Simon. Iya mama ini pun katanya main HP dia terus. Itu bukan orang yang diberkati. Itu termasuk jalan fasik. Jalan fasik itu berarti ngeri. Itulah tadi jalan yang lebar itu. Apa? Jalan yang lebar yang jiwanya mati. Hanya ada hukuman. Tapi jalan yang sempit tadi itu namanya orang yang diberkati. Dia mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Itu. Yang kedua, yang ketiga, dikatakan di sini dia tidak mengalami panasnya terik dan daunnya hijau. Bahkan dia akan berbuah. Apa itu? Berbuah sukacita. Sukacita di dalam hati. Sukacita bersama dengan kawan-kawan. Sukacita bersama dengan orang tua. Sukacita saat bermain. Sukacita saat belajar. Dan sukacita saat bekerja di rumah. Kita harus bekerja di rumah walaupun kita masih anak kecil. Kita harus membantu orang tua. Karena apa? Karena itu orang tua itu adalah cara Allah untuk memberkati hidup kita juga lewat orang tua kita. Ya? Semuanya janji ya? Oke? Semua janji mau membantu orang tuanya di rumah dan mau belajar dengan sungguh-sungguh serta mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tetapi selalu bersukacita di dalam membantu orang lain, selalu bersukacita dalam mempersiapkan masa depan dengan belajar sungguh-sungguh, sehingga akan diberkati. Karena katakan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah buah nanti yang akan kita terima. Dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu menyertai kami dan firman-Mu menerangi hidup kami. Hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan nyatakan menjadi sukacita orang tua kami, sukacita setiap orang, karena kami mau melakukan yang terbaik dan yang benar di hadapan orang tua kami, dimanapun kami berada bersama teman-teman kami, terutama di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk mampu membekali diri kami dengan belajar sungguh-sungguh dan juga bekerja dengan keras, sehingga masa depan yang kami harapkan nantinya Bapa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sukacita bagi negara bangsa kami, sukacita bagi orang tua kami, dan kami mendapatkan anugerah-anugerah daripada Tuhan. Berkati orang tua kami Bapa, berkati pekerjaan mereka, dan dalam sukacita yang dari Bapa, orang tua kami menjadi saluran berkat atas kami. Engkau jauhkan kami Bapa dari penyakit, dari virus yang ada sekarang, dan berikan bimbingan-Mu lewat Roh-Mu yang kudus kepada kami, supaya kami tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga ketertiban, dan menjaga kebersihan kami. Sempurnakan doa permohonan kami Bapa, sempurnakan ibadah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya.
Dan kita harus melakukan firman Tuhan di dalam setiap harinya ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan harus diberikan yang terbaik ya untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, persembahannya jangan lupa ditransfer ke rekening gereja ya. Dan jangan lupa nominalnya di akhir ditambahkan nomor 7. Oke, untuk mengidentifikasi itu dari sekolah minggu. Jangan lupa ya dititipkan ke mama dan papa ya. Nah, untuk lagu kita sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi Sungai Sukacitamu. Ayo kita bersukacita, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita bersukacita, Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita tadi sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan berdua menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu semuanya kembali mengambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik semuanya. Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Horas, horas, horas.